dengan NIM 2023 14 20 10 11 12. Saya mahasiswa dari Universitas Eka Hara Palangkaraya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara memberikan SP pada pasien dengan halusinasi. Nah, di mana halusinasi ini merupakan tanda dan gejala awal pasien jiwa yang ditandai dengan gangguan persepsi yang membuat seseorang merasakan, mendengarkan, mencium, melihat, serta merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Seseorang dikatakan halusinasi jika memiliki tanda dan gejala seperti berbicara sendiri, tertawa sendiri, kemudian memalingkan mata ke arah telinga seperti mendengarkan sesuatu, sering menutup telinga seperti mendengar bisikan-bisikan. Nah, selanjutnya pasien tersebut menunjukkan ke arah tertentu dan merasa ketakutan. Kita langsung lanjut aja ke pasiennya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Dek. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Sersi Agustina. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Risnawati. Adik senangnya dipanggil siapa? Risna. Bagaimana perasaannya hari ini, Dek? Saya merasa cemas, Sus. Kenapa bisa merasa cemas, Dek? Itu karena saya sering mendengar suara, tapi itu tidak ada wujudnya dan tidak kelihatan. Baik, Dek. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang tidak jelas itu? Apakah Adek bersedia? Baik, Sus. Kita berbincang-bincangnya di mana, Dek? Di sini saja juga boleh. Baik. Apakah Risna mendengar suara tanpa wujud? Iya, Sus. Saya mendengar suaranya, tapi saya tidak tahu suara dari mana dan wujudnya tidak kelihatan. Apa yang dikatakan suara itu, Ris? Suara itu menyuruh saya membunuh, Sus. Apakah suara itu datang terus-menerus? Suaranya juga tidak menentu, Sus. Kadang datangnya siang, kadang malam. Kapan paling sering suara-suara itu muncul, Riz? Pada malam hari, Sus. Pada keadaan apa suara itu datang? Pada saat saya sendiri, Sus. Apa yang Risna rasakan setelah mendengar suara itu datang? Takut suara itu datang dan menyuruh saya untuk membunuh. Apa yang Risna lakukan biar suara-suara itu tidak terdengar lagi? Saya menutup telinga dan memukul suara supaya tidak terdengar lagi. Apakah dengan cara tersebut suara itu hilang? Tidak. Bagaimana kalau kita belajar mencegah biar suara-suara itu tidak muncul lagi? Apakah Risna mau? Ya, boleh, Sus. Baiklah. Cara untuk menghilangkan suara tersebut ada 4 cara, yaitu yang pertama itu menutup telinga, kemudian yang kedua itu mengajak orang lain untuk berbicara, kemudian yang ketiga itu membuat kegiatan secara terjadwal, dan yang keempat itu meminum obat secara rutin. Bagaimana kalau kita belajar menghilangkan suara-suara tersebut dengan cara yang pertama tadi? Apakah Risna bersedia? Iya, bersedia, Sus. Caranya sebagai berikut, Riz. Saat suara muncul, Risna langsung menutup telinga dan bilang, pergi, saya tidak mau dengar, kamu adalah suara palsu. Jadi cara tersebut Risna ulang-ulang sampai suaranya tidak datang lagi. Coba Risna peragakan. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu adalah suara palsu. Nah, bagus. Coba Risna diulang lagi. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu adalah suara palsu. Baik, Dek. Seperti itu nanti kalau suara-suara itu datang, Risna langsung menutup telinga dan berteriak sampai suara itu hilang. Bagaimana perasaan setelah mempraktekkan latihan kita tadi? Sudah agak tenang, Sus. Bagus sekali kalau begitu. Nanti kalau suara-suara itu datang lagi,
Risna bisa memperagakan latihan kita tadi. Bagaimana kalau kita buat jadwal untuk latihan berikutnya? Boleh, Sus. Bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua? Apakah Risna bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baiklah, ketemunya jam berapa, Risna? Siang saja, Sus, jam 10. Baik. Berapa lama kita berbincang-bincang, Risna? 10 menit, Sus. Baik, Risna, kita berbincang-bincangnya di mana? Di sini saja, Sus. Baiklah, sampai bertemu besok pagi ya, Risna ya. Ya, Sus. Ya, terima kasih.